ya, topik malam hari ini tentang manajemen exposure ekonomi ya. Disebut exposure ini nilai pasar di bidang perdagangan. Nah, khususnya di perusahaan multinasional company ya. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari manajemen exposure ekonomi ini dalam beberapa menit ke depan? Nah, ini secara teori bisa dibaca kapanpun, tapi secara pemahaman kita nggak bisa seinstan itu. Butuh banyak referensi banyak, bahkan informasi-informasi di media ataupun mungkin informasi yang ada di sekitar kita itu bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang exposure ekonomi ini. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan yang di multinational company, kita pasti akan merasakan dampaknya, ya, merasakan dampaknya. Nah, eh, kalau di beberapa bulan terakhir ini apa pemerintah kita itu getol banget untuk ekspor barang yang sudah diolah. Fungsinya adalah agar banyak investasi-investasi masuk di Indonesia. Banyak pabrik-pabrik yang multinasional tersebut didirikan di Indonesia. Berarti perlahan Indonesia juga menciptakan peluang-peluang baru untuk orang yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah dipikirkan ya. Ini sudah dipikirkan oleh pemerintah kita. Angka kelahiran meningkat. Kita dapat dapat apa usia-usia produktif pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Karena apa? Di beberapa tahun yang lalu, di tahun 90-an mungkin 2000-an, ya apa programnya pemerintah di bidang kesehatan masyarakat khususnya keluarga berencana itu tidak berjalan sesuai. Yang keluarga berencana 2 anak cukup, tapi bisa lebih banyak. Ya, lebih banyak anak. Otomatis banyak anak itu kan berdampak pada banyaknya usia produktif. Nah, banyaknya usia produktif, apakah mereka semuanya itu terserap di lapangan pekerjaan atau malah mereka hanya menganggur? Nah, ini kan secara prinsip, secara teori, ini kan juga dipelajari oleh pemerintah kita. Jangan sampai banyak usia produktif tapi tidak ngapa-ngapain. Kalau istirahat, oke lah, berarti Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu istirahat itu kan beda. Tapi nggak ada aktivitas apapun. Nah, ini kan nggak mendatangkan value-value baru bagi dia. Kalau semisal 10 orang di lingkungan kita yang produktif cuma 2, berarti 8 kira-kira jadi bebannya siapa? Kalau dia makan, dia tinggal, itu mereka dapatnya dari siapa? Sedangkan mungkin di keluarga dia ada bagian-bagian keluarga yang memang harus improve, ya mungkin peluang pekerjaan, pendidikan segala macam karena budgetnya dibagi dengan mereka-mereka yang belum produktif, ya akhirnya kan mundur planning-planning itu. Nah, ini hal yang dipikirkan oleh pemerintah, bukan karena pemerintah itu gila-gila uang, enggak. Ya, pengelolaan keuangan juga dipikirkan itu supaya banyak usia produktif, nganggur, kita nggak bisa ciptakan pekerjaan, tapi kita ngundang orang untuk ciptakan pekerjaan yang melalui program-program itu. Salah satunya produk-produk yang ekspor masih mentah itu harus diolah terlebih dahulu. Ya, menarik pemerintah-pemerintah yang ada di luar negeri untuk mau berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan multinasional company tersebut. Ya, oke, oke. Sama seperti beberapa materi sebelumnya, berbicara tentang manajemen keuangan internasional ini nggak jauh-jauh berhubungan dengan uang, nggak jauh-jauh berhubungan dengan valuta asing atau kurs tukar atau jual beli dan segala macam ya. Intinya ketika ada transaksional perpindahan barang ataupun jasa dari negara A ke negara B, itu pasti ada juga perpindahan nilai uang dari negara tersebut sebaliknya. Nah, ini berlaku untuk perdagangan internasional ya, entah itu peluang-peluang baru ya seperti ekspor impor ini ya, ekspor impor bahan mentah. Akhirnya kan mau nggak mau kan mereka yang tetap butuh barangnya kita meskipun mentah ataupun setengah jadi, mereka kan tetap menjalin hubungan dengan kita. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ya, orang-orang di luar negeri sana atau negara-negara yang mungkin nggak ingin kita Indonesia ini maju ataupun jadi negara superpower misal, mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan menyulitkan kita.
Nah, siapa yang meneruskan posisi-posisi pemerintahan saat ini? Kalau mungkin nggak teman-teman sendiri, misal ya, ataupun mungkin nggak ada di posisi anggota dewan ataupun kementerian, tapi di lingkungan terkecil kita bisa mulai pelan-pelan dari sisi peluang-peluang tersebut, ya. Atau mungkin kita selalu berpikirnya tentang, Pak, kalau saya mau bikin peluang, tapi modalnya dari mana? Ingat, ketika kita memiliki skill, saya suka berdagang, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya skill di bidang perdagangan juga. Ya, value kita juga akan bertambah. Nah, kalau kita punya punya skill eh, entrepreneurship, kita akan bertemu dengan orang-orang di bidang yang sama. Kita akan bertukar pemikiran. Oh, perusahaan saya seperti ini. Oh, perusahaan perusahaan Anda seperti ini, misalnya ya. Kalian seperti ini. Nah, ya, itu yang membuat kita akan memiliki value lebih dibanding ketika kita hanya diam diri saja, nggak ngapa-ngapain, kita ngikutin alur saja mau dibawa kemana ya, nggak ada perencanaan secara matang ya, ya akan start di situ saja, ya. Nah, ini berhubungan juga dengan konsep-konsep di exposure internasional, ya, atau nilai tukar ketika barang dipindah atau dilakukan transaksional itu juga akan terpengaruh, ya. Nah, ini khususnya di perusahaan multinasional company itu sangat berdampak sekali, ya. Mungkin kita taunya Ajinomoto, Miwon, produk retailnya ada di toko. Mereka juga memproduksi MSG itu yang nggak ada brandingnya, tapi diekspor ke negara-negara yang memang akan membranding si MSG ini. Ya, ini contohnya MSG, ya, belum yang lainnya. Atau mungkin seperti CPO. CPO kan masih mentah, di negara lain kan diolah. Nah, kita mau mengekspor yang sudah matang atau setengah matangnya. Jadi mereka mau dikemas ulang atau segala macam, kan selisihnya kan nggak besar. Nah, tapi dari kita itu besar sekali keuntungannya, bisa bisa lebih baik dibanding yang sekarang hanya mentah saja. Nah, siapa yang berinvestasi dari aset dan segala macamnya itu perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri sana yang punya keinginan tetap bekerja sama dengan Indonesia, ya mereka harus berdiri di sini. Nah, ini membahas tentang exposure, ya. Jadi di awal bukan hanya sekedar kita kerja, kita mensejahterakan rakyat dan segala macam dengan banyak usaha yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan lokal, enggak. Kalau kita mengandalkan perusahaan-perusahaan lokal itu pasti akan berat, ya, karena pemodalannya mereka juga terbatas. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, banyak perusahaan-perusahaan kosmetik yang sekarang tiba-tiba muncul gara-gara ya pemodalannya dari mereka, perusahaan-perusahaan asing yang mau bikin perusahaan baru, regulasinya itu banyak, dan tanda kutip, ya, uang uang pangkalnya banyak, ya. Ya, nah, ini karena oknum kalau kayak gitu. Jadi mereka mau nggak mau, daripada saya bikin perusahaan baru di Indonesia yang belum tentu produk yang saya produksi itu belum masuk di pasaran, ya saya invest saja di perusahaan-perusahaan yang sudah existing. Saya tambahkan modalnya. Pasarnya kan sudah ada, ya. Yuk saya kelola lagi pasarnya supaya bisa luas. Nah, ini berhubungan dengan perusahaan multinasional company, ya. Oke, banyak studinya, nggak usah dihafal. Ini berhubungan dengan sejarah. Manajemen keuangan internasional ini berhubungan dengan masa-masa lalu yang sudah ada temuan ABCDFG, terus diproyeksikan di tahun sekarang, terus direncanakan kalau kejadian luar biasa di masa yang akan datang bakal ada apa nih, ya. Oke, exposure ekonomi itu poin pentingnya itu berhubungan dengan resiko-resiko valuta asing, ya, atau resiko-resiko kurs tukar di mata uang tersebut. Jadi kalau misal kenapa Eropa sama Amerika lagi lagi apa ya, ibaratnya lagi diem-dieman lah, ya, tapi bukan berperang, tapi lagi diem-dieman karena Amerika lebih ngepro Indonesia dengan kebijakan yang mereka bikin, karena Amerika sendiri pun juga butuh barang-barang dari Indonesia. Amerika sendiri pun juga butuh sesuatu yang masih ingin dikerjasamakan. Kalau misal ngotot-ngototan seperti Eropa, ya kita bisa aja nggak ekspor ke Eropa. Kita masih bisa ekspor ke Asia, Amerika, Australia.
Nah, bagaimana kehidupan yang ada di Eropa sana? Kan kita nggak tahu. Nah, bagi negara-negara yang lain, mungkin itu bisa jadi peluang. Oh, Indonesia sudah nggak masuk misalnya ya. Nah, ini juga harus diukur secara exposure ekonominya, ya. Nilai tukar uangnya juga harus diukur. Resikonya juga bisa aja terjadi, ya. Nah, yang berhubungan dengan ketidakpastian dan perubahan-perubahan acak pada kurs tukar tersebut, ya di luar dari perdagangan internasional. Apa sih misal kayak kejadian luar biasa seperti COVID, kita mengalami keterbatasan banyak hal. Semuanya bisa terdampak. Atau mungkin tiba-tiba meletus perang. Nah ini kan hal yang nggak bisa diprediksi ya. Ketidakpastiannya pun juga bisa terdampak. Nah ini exposure ekonomi, nilai tukar. Ya. Oke, terus exposure mata uang, ya, eh, khususnya di perusahaan ya, khususnya perusahaan multinasional, contohnya kira-kira seperti ini. Perusahaan X memiliki suatu aset tetap di Amerika. Maka nilai aset dalam rupiah, nah itu akan sensitif terhadap perubahan-perubahan kurs tukar. Perusahaan X ini adalah perusahaan Indonesia, ya, hanya saja dia memiliki aset tetap di Amerika. Contoh ini banyak yang terjadi di Australia ya. Di Australia banyak orang-orang Surabaya kaya-kaya lama ketika tahun 98 krisis moneter pertama, mereka banyak membawa uang keluarganya untuk menetap di Australia. Ya, bagi mereka pada saat itu negara yang bisa menyelamatkan harta, modal dan segala macam adalah Amerika. Mereka belanjakan ke properti dan segala macam hingga mereka mendirikan perusahaan baru. Tapi statusnya masih warga negara Indonesia. Nah, ini juga mempengaruhi aspek-aspek perpajakannya juga. Ya. Mereka juga menerima pendapatan kan dari bisnis yang mereka dikelola oleh pihak-pihak negara sana. Tapi mereka dapat 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 pendapatan di situ. Entah itu disimpannya di negara sana ataupun mereka tarik ke sini. Ya kan pelan-pelan kan ada beberapa kebijakan, salah satunya tax amnesty, pengungkapan sukarela. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat besaran aset-aset tersebut yang ada di luar negeri. Nah, kalau semisal asetnya jelas, banyak di luar negeri dan mereka punya keinginan untuk membawanya meskipun nggak semuanya ke Indonesia, kan mereka tetap nyimpennya kan ada di industri perbankan. Entah itu bank apapun, swasta, BUMN, mereka nyimpennya di sana. Ataupun mereka daripada takut untuk nyimpennya tiba-tiba hilang, mereka merupakan bidang usaha. Ya, mereka nggak harus incas tiap hari, mereka tinggal rekrut profesional untuk mengelola perusahaannya. Nah, ini exposure ekonomi. Exposure ekonomi tolak ukurnya dari situ teman-teman ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Teman-teman kalau misal mau menyampaikan sesuatu atau menanggapi boleh ya. Jadi bukan hanya saya saja yang punya kesempatan untuk sharing, tapi teman-teman juga boleh sharing. Jadi nggak apa-apa ya. Biar kita juga dapat eh, ilmu bersama-sama, punya tukar pikiran bersama-sama tentang topik apapun ya. Oke, di exposure ekonomi ini nggak jauh-jauh dari unsur kas ya. Unsur kas khususnya perusahaan multinasional company, perusahaan multinasional ya MNC. Ya baik itu dari sisi pergerakan nilai tukarnya ya terhadap perpindahan barang tersebut, mereka terima pembayaran atau mungkin exposure secara keseluruhan. Mereka nggak punya perusahaan, tapi mereka invest. Contoh banyak orang-orang Indonesia yang konglomerat, ya Raffi Ahmad, Erick Thohir dan segala macam, mereka juga invest kan di perusahaan-perusahaan luar negeri, di klub sepak bola dan segala macam. Tapi mereka nggak bangun perusahaan di sana, tapi mereka invest. Ada uang kan yang dibawa ke negara tersebut untuk dikelola ke fasilitas lapangannya atau mungkin gaji dari si tenaga sepak bola apa SDM-nya ya dan segala macam itu kan bagian dari aset ya. Nah, itu juga ada transaksional, jadi uang dibawa ke negara tersebut dikelola dan segala macam. Kalau dari sisi valuta asingnya di bursa efeknya yang di negara tersebut untung, mereka juga dapat uang. Atau pada saat mereka saya tak jual deh kepemilikan saham saya. Ini juga mempengaruhi dari fluktuasi nilai tukar.
Nah, ini di luar perusahaan ya. Kalau misal misal bukan aktivitas produksi segala macam, tapi ini lebih ke investasi, nah, exposure ekonominya. Nah, ini yang diukur ya. Oke, exposure terhadap resiko mata uang dapat diukur dengan sensitivitasnya. Pertama, nilai mata uang domestik. Nah, ini pertama yang diukur adalah kurs mata uang kita terlebih dahulu. Ya, kuat nggak di negara-negara Asia dulu? Rupiah ini memiliki kekuatan apa tidak? Tapi di beberapa minggu terakhir ya, kita kan pernah mendengar bahwasanya nilai tukar rupiah dipakai di beberapa negara Asia. Nah, ini berarti nilai rupiah itu memiliki value lebih. Nah, itu bisa diukur. Mungkin dari kekuatan kita memiliki sumber daya alam, atau mungkin kepemimpinan yang ada saat ini dengan menteri-menterinya, mereka menerbitkan kebijakan yang bisa menguntungkan dari pebisnis lah ataupun dari banyak hal. Nah, ini exposure risiko mata uang diukur sensitivitasnya dari aset-aset perusahaan ya. Makanya seperti ada beberapa produk yang diproduksinya di Thailand atau mungkin di Vietnam, tapi mereka memproduksi di sana untuk perusahaan multinasional yang di Indonesia dan didistribusikan juga di Indonesia. Nah, mereka karena memiliki aset itu bisa diukur juga berdasarkan sensitivitasnya dari resiko mata uang tersebut. Ya, ini aset-asetnya. Yang kedua, arus kas operasi. Ya, arus kas ini ya operasional perusahaan dan segala macam. Kalau hanya di klub sepak bola investasinya, atau mungkin di mungkin di startup ya. Nah, mereka kan nggak ada aktivitas produksi. Nah, jadi ada pengelolaan arus kasnya ini bisa bermacam-macam antara perusahaan startup atau perusahaan yang manufaktur, itu juga harus diperhatikan arus kas operasionalnya. Jadi perusahaan tersebut itu juga bisa bisa mengalami perubahan terhadap exposure ya resiko mata uangnya. Nah, ini kalau misal ada gambarnya kalau nggak salah ya. Nah, ini jadi gini kira-kira pengukuran exposure ekonomi ya. Jadi nilai mata uang Indo aset kewajiban ini memiliki pengaruh terhadap, oh sorry kebalik. Jadi fluktuasi kurs tukar sama nilai perusahaan, oh sorry, fluktuasi kurs tukar ini memiliki dampak terhadap nilai perusahaan melalui aset-aset yang mereka kelola. Kewajiban termasuk arus-arus kas ya. Jadi perubahan kurs tukar ini itu bisa memiliki perubahan terhadap nilai perusahaan. Kok bisa tiba-tiba berubah? Ya karena pengelolaan ini. Ya. Contoh sederhananya adalah eh, contoh sederhananya adalah seperti ini. Unilever itu kan bukan perusahaan dalam negeri, ya. Unilever itu perusahaan luar negeri. Hanya saja mereka memiliki perusahaan di sini sebagai bagian dari multinational company tersebut, ya. Nah, brandnya dan segala macam, produknya segala macam, komisaris di posisi atasnya siapa saja. Nah, ada transaksional yang di mana mereka membutuhkan bahan-bahan baku yang didatangkan dari Prancis, misal, dikelola, atau mungkin tenaga ekspatriatnya didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu kan ada pertukaran kurs tukar. Ya, mereka nggak dibayar pakai rupiah, mungkin pakai dolar. Nah, mereka mengelola, sorry, mereka mengelola aset-aset ini, atau orang-orang tersebut bagian dari aset, atau mesin-mesin tersebut bagian dari aset yang didatangkan dari luar negeri tersebut. Dikelola, produksi, apa, memiliki produktivitas, sehingga outputnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini bisa melenggang di perusahaan TBK, ya, menjual sahamnya, atau mereka memproduksi produk yang banyak dan dikenal oleh kawasan negara tertentu atau Asia Tenggara misal. Nah, ini nilai perusahaan. Nah, jadi semuanya itu dari pengelolaan ini, bukan hanya mutlak dari pengelolaan ini. Awal muasalnya dari fluktuasi kurs tukar. Ya, transaksionalnya kalau menggunakan barang-barang dari luar negeri pasti
alat tukarnya menggunakan kurs tukar ini. Bisa naik dan turun. Jadi kalau misal eh, perusahaan yang harus mengimpor barang atau bahan mentah ya diproduksi dulu di sini, kurs tukarnya lagi bagus nih untuk impor barang tertentu. Ya kita harus nyiapin banyak tempat, space-nya harus luas supaya bisa dikelola ya untuk kegiatan operasional dan segala macam. Outputnya bisa dari nilai tukar. Nah ini ketika kita mau mengukur exposure ekonomi, kira-kira alur kerjanya itu seperti ini teman-teman. Ya, semoga ada gambaran. Ya. Bisa dihitung, tapi kalau mau dihitung silakan. Kalaupun nggak usah nggak apa-apa. Ya. Oke, di exposure ekonomi ini saya coba masuk ke exposure operasi. Ya, exposure operasi itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ini. Ya, apa saja yang muncul? Kalau semisal mereka harus invest di mesin, pengelolaan mesinnya bagaimana? Ya, maksimal nggak outputnya, atau mungkin harus invest lagi. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan operasi. Ya, nah penjelasannya sebenarnya ada di slide berikutnya tentang ntar ya. Oke, sorry teman-teman, kepotong. Jeffrey. Bentar ya. Sorry. Jeffrey. Bentar ya, aduh. Bentar. Oke, yang berhubungan dengan aktivitas operasi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ketika perusahaan itu membutuhkan bahan baku dari luar negeri, itu pasti ada transaksional. Ternyata bertambah ya. Bertambah siapa ini di kelas ini? Oh, dua orang. Oh, ceweknya satu. Tadi cowok semua. Oke, pengajiannya sudah selesai. Oke, eh, kegiatan operasi ini berhubungan dengan eh, pembelian barang di luar negeri. Jadi pengelolaan operasi juga terdampak terhadap arus kas, ya, dan terdampak terhadap exposure operasi yaitu dari nilai kurs tukarnya, ya. Nah, lebih banyak dihitung ya kalau nggak salah ini. Itu domestik dolar. Oh, maksudnya gini. Exposure operasi ini bisa bisa kalau mau misal kita mau menghitung dengan hitung-hitungan statistik ya. Jadi ibaratnya uang domestik ini dolar ya. Dia bisa berubah, bisa mengikuti depresiasi falas atau valuta asing tersebut. Oke, astaga, saya itu kalau ada chat masuk penting gini nih, fokusnya hilang langsung. Kalau nggak dibalas telepon. Mohon maklum ya. Jam 10 jam 11 kalaupun harus meeting, meeting. Oke, exposure operasi ketika dihitung menggunakan
hitung-hitungan statistik ya. Depresiasi falas ini berkaitan dengan efek kompetitif dan efek konversi. Jadi bisa dibandingkan dengan uang domestik disebutkan sebagai dolar atau depresiasi falas valuta asing itu dengan angka sekian. Ya, bisa kompetitif, bisa konversi. Jadi ini perbedaannya. Oke. Efek kompetitif dan efek konversi, kalau saya ini langsung cari perbedaannya ya, langsung sharing ke teman-teman itu langsung ke perbedaannya, bukan tentang definisinya atau penjelasannya dan segala macam. Nah, kompetitif, nah efek eh, pengelolaan kas operasi ini bisa mengubah nilai perusahaan di pasar, ya, nilai perusahaan di pasar. Nah, contoh seperti ini antara industri yang sama, Ajinomoto sama Miwon itu kan sama-sama perusahaan apa multinasional. Nah, ketika pengelolaan arus kas di operasinya, ini kan juga berhubungan dengan ekspor impor juga. Mereka dapat datangin bahan baku dan segala macam. Nah, pasar-pasarnya ini didistribusikan sorry, barang-barang atau output-output yang mereka produksi ini didistribusikannya ke arah mana saja, ya. Ketika mereka pengelolaannya, kalau di sini Miwon sama Ajinomoto, eh, memang menurut saya ketika saya kunjungan di dua perusahaan tersebut, Ajinomoto itu memang lebih besar dan mereka secara manajemen mutunya mereka itu lebih lebih di atasnya ketimbang Miwon, ya. Contoh ketika saya datang ke mana Karawang sama yang di Melirip itu sangat berbeda jauh pengelolaannya. Ya, ini kan sama-sama Ajinomoto, tapi di Jakarta karena Jakarta kan head office. Jadi kawasannya lebih besar, jadi sistem manajemennya itu lebih tertata. Tapi kalau yang di Melirip itu memang belum 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 luas karena di belakang itu sudah nggak bisa diperluas lagi. Nah, ini outputnya dari ya hasil yang diproduksi si Ajinomoto ini memiliki value nggak di pasar dibanding saingannya yaitu Miwon. Nah, Miwon mungkin kita tahunya yang hanya di arah mau mana Beringin Anom itu ya. Bukan Mas Trip. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, kita tahunya hanya itu ya, perusahaannya itu saja. Tapi di tempat lain kan kita nggak tahu. Nah, saya datang ke sana, pengelolaan manajemennya dan segala macam. Karena kan laporan keuangannya kan nggak terpublikasi, jadi kita nggak tahu ya. Karena kalau perusahaan-perusahaan private tersebut ya pengelolaannya kan sama-sama dari Jepang. Nah, kita nggak tahu. Nah, outputnya mereka sama-sama dijual ke luar negeri. Dan sekian persen juga dijual di dalam negeri. Atau dikembalikan lagi ke Jepang, mereka kelola dengan manajemen mutu tertentu dan dipasarkan ke pasar-pasar yang premium. Nah, value-nya, ya, value dari beberapa referensi yang saya dapat, Ajinomoto ini menempati posisi yang lebih baik dibanding Miwon, ya, karena pengelolaan arus kas koperasi ini. Ini yang dimaksud dengan depresiasi valuta asing mempengaruhi arus kas ya, ketika mereka melakukan transaksional tersebut. Nah, kalau yang kedua ini lebih ke konversi ya, perbedaannya itu lebih ke mata uang domestiknya saja. Ya, jadi kalau misal dua perusahaan ini melakukan kegiatan ekspor, mereka mengkonversinya porsinya itu lebih banyak mana untuk kegiatan transaksional di dalam negeri. Kalau misal sama-sama produksi 10, 8 ini 8 punyanya Ajinomoto diekspor, 2 dipasarkan domestik. Tapi kalau Miwon lebih porsinya lebih banyak di domestik, nah berarti kas operasinya itu ya konversinya menggunakan mata uang yang ada di domestik. Nah, itu mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan atau pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Itu yang membuat beda antara efek kompetitif dengan efek konversi. Kalau ini secara keseluruhan ya, pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, ini pengelolaan posisinya si perusahaan ini ya, mereka memiliki value kompetitifnya di mana. Kalau yang di konversi itu hanya distribusi barangnya atau output dari barang yang diproduksi tersebut lebih banyak di mana eh, distribusinya sehingga mereka mengkonversinya mata uang tersebut. Kalau semisal nih, kalau semisal Ajinomoto sama Miwon sama-sama distribusi ke Cina.
Misal ya, meskipun di Cina banyak ya industri yang sejenis, tapi ternyata banyak peminatnya produk dari keluaran si Ajinomoto. Nah, ini konversi di sana lebih tinggi mana antara Miwon sama Ajinomoto? Oh, ternyata lebih tinggi Ajinomoto karena banyak yang mengambil barang tersebut. Atau mungkin kalau teman-teman pernah dengar di China itu nggak ada yang namanya Apple. Nah, di China itu posisi tertinggi adalah Huawei. Ya, Huawei, terus produk-produk lokal lainnya. Nah, itu juga mempengaruhi nilai dari Apple untuk memasarkan produknya. Apa yang membuat produk itu apa mengalami kesulitan atau mungkin value-nya itu nggak sejajar dengan produk yang eksis di sana. Ya, mungkin karena hubungan part-partnya itu ngambilnya di China kok, assemblingnya di China. Saya tahu jadi dalemannya. Makanya mereka membentuk pasar dengan pendekatan seperti itu. Ya, mereka nggak laris di China ya, mereka ngambil pasar-pasar di Asia. Nah, ini. Karena kalau misal teman-teman mungkin bisa perhatikan semua handphone Apple yang ada di pasar Indonesia, beda kalau misal mereka belinya di luar negeri, itu assemblingnya semuanya China. Nah, itu yang mempengaruhi nilai pasar atau nilai kompetitif ketika terjadinya transaksional berhubungan dengan valuta asing ini. Ya, ini ini yang boleh saya sampaikan di bidang exposure operasi ya. Oke, nanti teman-teman sambil baca-baca penentu exposure operasi itu apa saja. Yang pasti ya pasar ya, stakeholder ya, negara asing mana yang memiliki value tertinggi atau penentu. Kalau di minyak internasional, harga minyak ya yang menentukan harga ya lebih banyak Amerika sama Saudi Arabia ya. Ya pokoknya Jazirah Arab lah, entah itu Oman, Qatar dan segala macam yang mereka memiliki sumber daya alam lebih banyak ya. Mereka yang memiliki penentu, apalagi mereka berada di ILO ya kalau nggak salah, bukan WTO, WTO kan perdagangan, tapi organisasi-organisasi di bidang minyak itu ya, perdagangan minyak ya. Yang mereka kan membentuk membentuk grup sendiri. Nah, pertama tadi pasar, terus ya negaranya ya stakeholder, terus produknya, sumbernya ini dari mana saja ya. Nah, itu yang mempengaruhi exposure operasi. Kalau misal di Indonesia lebih banyak produksi bahan bakunya terus dibutuhkan juga di dalam negeri, mereka bisa memiliki value yang lebih tinggi lagi. Jadi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut nggak butuh effort, tenaga atau biaya lebih tinggi untuk menggunakannya. Ya, jadi kalau semisal banyak banyak negara-negara maju, Korea, Jepang, China, mereka itu concern terhadap produk lokalnya. Mereka nggak gila-gila mau pakai brand-brand tertentu. Ya itu eh, ketahanan dalam perdagangan internasional. Mereka nggak akan terdampak exposure operasi secara masif. Misal bahan baku baterai nikel, eh, bahan baku baterai nikel atau mungkin bahan baku tembaga dan segala macam itu nggak bisa mempengaruhi dari kegiatan atau aktivitas yang ada di negara tersebut. Contoh seperti Korea sama Cina, mereka nggak terlalu apa fokus terhadap industri yang pertambangan dan segala macam. Nah, mereka nggak fokus banyak dalam porsi itu karena mereka sadar di negara tersebut mereka nggak punya sumber daya itu. Jadi mereka concernnya adalah ya hal-hal yang berhubungan dengan lokal. Ya meskipun ada mereka menggunakan produk-produk impor meskipun ada, tapi kan porsinya lebih banyak mereka yang berbau-bau negaranya. Loyalitas terhadap negara itu lebih tinggi ya. Jadi kalau misal ini pengalaman saya ketika saya melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing, taruhlah seperti smelting yang saya dapat proyeknya ini lumayan nilainya. eh, saya dari 2013 sampai berapa tahun ya, saya itu nggak bisa masuk. Karena setelah saya tahu smelting itu ternyata Jepang, ya. Membernya Mitsubishi atau anak perusahaannya Mitsubishi Jepang. Jadi ya ada smelting. Ya dulunya mungkin smelting punyanya orang lokal, tapi pendanaannya terbatas. Masuklah perusahaan asing yaitu Jepang.
invest di sana, mereka melanjutkan dan segala macam. Oh ya, benar. Astaga. Eh, Oke, ada dua penentu exposure. Sorry, tadi sampai mana? Kayaknya saya harus selesai lebih cepat ini, teman-teman. Maaf ya, linknya sudah masuk lagi. Oke, saya selesaikan dulu. Tadi itu sampai, oh kasusnya smelting ya. Kasusnya smelting itu saya masuk, astaga. Oke, kasusnya smelting saya itu pendekatannya itu bertahun-tahun ya. Karena setelah saya tahu bahwasanya itu perusahaan Jepang, akhirnya saya cari cara. Eh, ada bangunan-bangunan yang mungkin sudah nggak layak dan perusahaan itu mau hancurkan. Dan mereka mau bangun lagi. Nah, jadi saya harus cari siapa nih yang bangun. Kalau yang bangun waskita ataupun adikarya, meskipun BUMN sekalipun, meskipun BUMN sekalipun, itu masuk kategori tersendiri. Kalau semisal nggak ada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Jepang untuk membangun kawasan tersebut. Nah, akhirnya setelah saya cari informasi itu, saya ketemu dengan salah satu perusahaan yang akan membangun di kawasan smelting tersebut. Ya, ya, kok bisa ketemu Pak? Ya, cari ketemu orang, kenalan, ikut pelatihan dan segala macam, ketemu akhirnya berteman. Dan ternyata dari pertemanan tersebut membuahkan hasil. Oh iya, saya mau bangun di kawasan smelting. Saya ada beberapa opsi yang bisa saya bantu. Nah, salah satunya untuk program kerjasama. Boleh nggak saya itu ibaratnya nempel di perusahaan ini supaya kita itu bisa kerja bareng. Karena saya masuk sendiri itu banyak gagalnya. Nah, perusahaan konstruksi sama perusahaan smelting ini sama-sama Jepang. Jadi mereka itu langsung ditunjuk. Segampang itu kalau sudah berbau-bau eh, negara ya. Nah, ini pengalaman kalau misal teman-teman mau masuk di perusahaan yang cil jedang ataupun mungkin mau kerjasama dengan perusahaan asing PMA. Nah, coba siapa saja yang berada di apa di jajaran perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di perusahaan tersebut. Carinya ya apa? Ya contoh semisal eh, di smelting ini kan memproduksi asam nitrat atau sulfur ya. Asam nitrat atau sulfur itu untuk apa membersihkan karat ya membersihkan karat dan segala macam cairan yang membersihkan bisa dicampur ke deterjen atau mungkin bisa dibersihkan untuk tembaga dan segala macam emas dan logam lah intinya ya. Jadi itu cairan itu. Nah, di Indonesia yang membutuhkan cairan itu bahkan di luar negeri yang membutuhkan cairan itu kan banyak ya. Asam nitrat ini kan dari sulfur ya, dari sulfur belerang yang diolah jadi cair dan segala macam dan itu bisa diekspor ataupun di dijual di dalam negeri tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi bisa bertangki-tangki. Nah, eh, setelah produk itu keluar, mereka akan menjualnya ke siapa? Cari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan smelting itu kan orang Jepang. Pasti larinya nanti di industri-industri Jepang. Ya, jadi
Alurnya seperti itu teman-teman. Alurnya seperti itu yang mungkin kalau kita ingin membantu perusahaan supaya value-nya perusahaan itu meningkat, ya kita harus cari ini. Makanya kenapa kebijakan pemerintah ya kita harus produksi dulu nih barangnya, jangan barang mentah yang diproduksi. Nah, fungsinya adalah supaya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri ini memiliki value lebih, bukan hanya mereka tinggal produksi tapi nggak tahu pasarnya lari kemana dan segala macam. Tapi karena ada proses ini. Nah, itu pun saya tahu itu hal-hal seperti itu setelah saya itu masuk, masuk dalam artian masuk di circle-nya orang-orang ini, ya orang-orang smelting, orang-orang konstruksi, dan orang-orang yang pengambil keputusan orang Jepangnya langsung. Jadi makanya penting teman-teman ya, kalau kita itu punya skill tambahan, bahasa asing lain selain bahasa Inggris, itu menguntungkan bagi kita. Dan saya lihat orang-orang Indonesia itu yang bekerja baru setahun 2 tahun, bahasa asingnya itu cukup cukup lancar, khususnya Jepang karena dia kerja di perusahaan Jepang kan. Nah, saya tanya, kok bisa Pak? Saya belajar bahasa Jepang itu nggak lama, 3 bulan sampai 6 bulan, supaya saya itu bisa masuk di perusahaan Jepang. Sebelumnya pernah bekerja di Jepang? Nggak pernah. Jadi dia itu pengen masuk di perusahaan Jepang karena budayanya. Jadi kemarin pas saya kunjungan ke perusahaan tersebut di Gresik, bahkan yang mengaudit, yang turun ke lapangan untuk ngecek kayunya ini kayu asli atau enggak, besinya ini kopong atau tidak, kualitasnya, berat gramaturnya itu mereka itu sampai turun benar-benar detail. Nah, itu yang membuat beberapa orang tertentu punya keinginan memiliki value lebih belajar dari orang-orang yang bisa dipelajari ya kayak orang Jepang, orang Korea, orang China. Ini kan value-nya kan penting dipelajari teman-teman. Ya, bukan melihat eh, apa orang tertentu, warna kulit dan segala macam enggak, tapi ya cara berpikirnya, cara mereka bekerja, itu yang kita harus pelajari. Kalau misal kita nyaman dengan zona kita sekarang ya sudahlah kerjaannya gini-gini saja, besok pulang kerja ceklok segala macam. Nah, sampai kapan? Ya kita kita nggak mengecilkan profesi kita, tapi tetap yang bisa nge-push diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengambil peluang-peluang terhadap eh, apapun yang ada di depan kita, ya kita sendiri. Nah, itu yang membuat saya senang kenapa akhirnya saya diberi kesempatan untuk bisa sharing di kelas ya karena hal tersebut. Kalau masalah teori, teknik, praktek dan segala macam itu bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Tapi value-value itu bisa dijadikan kebiasaan gaya hidup itu yang mau kita sendiri. Kalau kita mau yang tiduran saja, ya udah kita akan tiduran saja. Ya ibaratnya gitu. Kalau misal kita mau sesuatu yang baru, yang bisa mendatangkan value, ya kita harus improve itu. Ya, oke. Padahal materinya exposure operasi, tapi banyak yang diomongin. Oke, karena exposure operasi ini nggak jauh-jauh dengan kegiatan operasi perdagangan, ya nggak jauh-jauh dari kegiatan itu kan ujung-ujungnya sebenarnya mata kuliah di bidang manajemen atau jurusan manajemen ini kan tentang itu. Hanya saja setiap mata kuliah yang kita bahas itu lebih dikerucutkan lagi. Kalau manajemen keuangan internasional berarti nggak jauh-jauh dengan perdagangan internasional. Kalau ukurnya salah satunya exposure. Kalau misal investasi internasional juga ada, portofolio internasional pun juga ada ya karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perpindahan barang dari dalam negeri atau dari negara A ke negara B atau di kawasan negara-negara tersebut. Nah, ini ya. Teman-teman, ini materinya nggak terlalu banyak. Nanti teman-teman coba baca ya. Meskipun malam hari ini nggak ada tugas, tapi paling tidak teman-teman punya keinginan untuk mengaksesnya. Kira-kira poin-poin penting itu apa saja yang kita bisa pelajari. Oke, jadi saya mohon maaf harus undur diri lebih awal ya, karena saya harus lanjut ke Zoom berikutnya. Oke, kira-kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.
Nanti kita bisa sharing-sharing di grup nggak apa-apa ya. Jadi kalau misal teman-teman ada beberapa pertanyaan mau direct message ke saya pun juga nggak apa-apa ya, se-enjoynya teman-teman. Oke, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kuliah online ini. Jadi semoga kita ada kesempatan untuk ketemu. Saya Senin, Selasa, Rabu itu selalu ada di kampus. Kalau misal teman-teman mau ketemu saya, mau ngobrol, mau sharing juga nggak apa-apa. Atau mungkin di luar kampus atau mungkin di luar pekerjaan pas sama-sama bisa juga boleh ya. Oke, kira-kira itu. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, terus belajar dimanapun berada ya. Jangan sungkan kalau mau sharing. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.